Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang kembali di latest news and trading updates bersama G Education hari ini, hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Semoga Jumat berkah ya hari ini Bapak dan Ibu. Kalau kita ngomongin 3 hari ke belakang ya, siapa yang cuan nih ya? Karena 3 hari ke belakang saham Amerika atau pasar saham internasional mengalami kenaikan. Ada yang cuan di Grab, boleh angkat tangan. Cuan di Alibaba, angkat tangan. Coca-Cola, angkat tangan ya. Dari kemarin kita udah kasih ya ke beberapa klien kita untuk membeli saham-saham seperti Grab, Coca-Cola, dan Alibaba. Semoga cuan dan selamat menikmati cuannya 3 hari kemarin. Oke, lanjut aja. Kita akan ngebahas pasar apa nih ya, pasar saham gitu ya. Gimana nih keadaannya? Kalau tadi saya mention 3 hari kemarin sudah naik, otomatis tadi malam juga pasti naik ya. Kalau kita ngomongin Dow Jones naik sekitar 1,12%, S&P naik di 1,5%, dan paling tinggi ada Nasdaq 2,28%. Pabrik chip juga menorong ya, sektor teknologi gitu ya, atau Nasdaq kenapa kemarin sempat naik. Kalau ngomongin Samsung ya, kemarin Samsung juga naiknya kenceng karena ada earning statement-nya keluar, yaitu labanya sekitar 11%. Terus gak kalah juga lawannya gitu ya, perusahaan chip juga seperti AMD dan Nvidia naik di 5,2% dan 4,8%. Oke, kalau ngomongin berjangka gitu ya, tadi pagi sempat ditutup menipis lah ya, karena biasa trader-trader yang tadi malam udah trading, pasti biasanya mengambil cuan di pagi harinya. Kalau ngomongin Dow Jones tipis banget di 0,09%, S&P 500 0,13%, Nasdaq 0,20%, Russell 2000 0,11%. Nike naik sendiri ya, 0,67%, Euro Stoxx 50 0,26%, DAX naik 0,23%, dan fix sideways ya di 0,00%. Mungkin lagi running ya untuk naik atau turunnya untuk di fix tersebut. Nah, kita langsung aja ke saham apa sih ya hari ini. Kalau tadi saya udah sempat mention ya Nvidia, kalau kita lihat nih Nvidia, oke. Agak susah ngomongnya. Nvidia gitu ya. Gimana nih Nvidia? Nvidia tuh sebenarnya kalau dalam jangka panjangnya masih downtrend ya. Tapi tidak ada salahnya untuk mengambil keuntungan ketika koreksi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sekarang udah lagi koreksinya si Nvidia, apalagi sudah menyentuh EMA 9-nya. Nah, kita bisa harap untuk scalping, bisa day trading atau swing trading, Nvidia bisa nyentuh di harga 169 sebelum dia mengalami penurunan. Jadi kalau Bapak Ibu mau trading di Nvidia, saya sarankan untuk short term saja. Dan ketika sudah di 169, boleh untuk mengambil take profit. Karena kita tahu, biasanya setelah 169, dia pasti akan rally ke bawah. Kecuali dia menembus di 169, kemudian dia akan bisa rally ke depan atau ke atas. Lanjut ngomongin komoditas, harga minyak melambung ya. Dari malam sempat dari kemarin-kemarin minyak mengalami penurunan, tapi sempat melambung nih ya. Karena beberapa hal gitu ya, minyak mentah Brent, patokan internasional atau kita bilang crude oil Brent itu naik di sekitar 3,9%. Sedangkan patokan Amerika Serikat atau West Texas Intermediate naik juga di 4,3%. Ngomongin temen ya, kemarin sempat mengalami penurunan ya, minyak sama komoditas mengalami penurunan. Ternyata gold ini sempat menguat. Menguatnya kenapa? Karena sebenarnya dolar itu kemarin sempat mengalami penurunan ya, Bapak Ibu ya. Karena ada jeda sedikit lah ya, dolar mungkin banyak orang yang take profit, makanya kenapa gold sama minyak mengalami kenaikan. Karena mungkin lumayan nih, lagi cuan, dolar lagi mengalami penurunan, mereka bisa membeli gold dengan sama juga minyak mentah dengan menggunakan dolar. Nah, kalau kita ngomongin pasar emas, di harga spot itu di 0,1%, sementara emas berjangka itu ditutup di 0,2%. Langsung aja kita akan ngomongin tentang SIU USD. Gimana sih ya XAU USD gitu ya? Kalau secara tren mungkin masih bearish ya, Bapak Ibu tahu kemarin 2 hari ini boom, langsung turunnya lumayan drastis. Tapi apakah hari ini ada peluang gitu ya? Kalau mungkin kita ngomongin peluang di stokastiknya mungkin sudah ada di area oversold, di mana dia ada indikasi untuk naik. Tetapi kalau kita ngomongin candlestick-nya ini masih tipis-tipis ya, spinning top, dan belum ada tanda-tanda reversal. Mungkin ada kayak mungkin kemungkinan ya emas ini akan sideways terlebih dahulu baru mungkin rally. Nah, nanti malam juga akan ada NFP ya Bapak Ibu. Biasanya NFP ini kan berpengaruhnya sama dolar. Nah, dolar korelasi negatifnya bersama dengan
gold. Jadi kalau misalnya dolar naik, basic gold akan turun. Kayak hati-hati untuk hari ini trading forex dan komoditas. Jadi kalau misalnya ditanya ini bakal naik, mungkin masih ada sideways sedikit dalam beberapa hari, kemungkinan bisa naik rally seperti kemarin-kemarin. Nah, kita lihat juga untuk 30 menitnya nih, gimana Bapak Ibu mau trading. Nah, kalau saya lihat dalam 30 menitnya ini masih cenderung sideways Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini, gold masih cenderung sideways. Tetapi gitu ya, gimana nih Mbak Nita, kira-kira saya bukanya posisinya apa? Sell kah atau short kah? Nah, kalau kita ngomongin secara tren besarnya masih bearish, otomatis kemungkinan besarnya masih bisa buka short sell. Tapi perhatikan juga Bapak Ibu, saran saya Ibu Bapak baru bisa membuka posisi ketika memang dia udah menyentuh di 1735 atau 1748. Jadi kalau misalnya dia udah kena 1748 berarti Bapak Ibu bisa buka untuk short sell. Tapi kalau dia kena di 1735 Bapak Ibu mungkin bisa buka buy. Dan kemungkinan ini masih ada sideways dalam beberapa menit ke depan. Kalaupun sama, mungkin akan seperti yang kemarin ya, dia sideways baru dia akan mengalami penurunan. Mungkin ini juga sama, mungkinkah dia sideways, dia baru mengalami penurunan. Tapi kalau dia breakout ke atas, berarti kita bisa asumsikan siang nanti atau sampai sore, gold ini bisa mengalami kenaikan. Dan perhatikan, di malam hari biasanya ya ada NFP juga, nanti saya akan mention, biasanya volatilitas lumayan cukup tinggi. Nah, itu kita ngomongin gold, sekarang kita akan ngomongin mata uang. Dolar sedikit berubah ya setelah euro secara singkat meluncur ke level terendahnya. Kita tahu juga kemarin banyak berita ya, Boris Johnson dia akan udah berhenti menjadi Perdana Menteri Inggris. Dan anehnya setelah Boris Johnson turun, pound sterling malah naik gitu ya. Nah, ngomongin gitu ya, mata uang, sebenarnya investor ini lagi menunggu data ketenaga kerjaan Amerika Serikat hari ini ya, which is nanti NFP gitu ya. Yang kita bisa lihat juga tanggal 26 dan 27 ada FOMC. Nah, jadi sebenarnya masih menimbang-nimbang apakah dia bakal naik atau turun. Tapi kalau misalnya kekuatan data non-farm farm payrolls nanti gitu ya bakal menunjukkan seberapa cepatkah meningkatnya ketenaga kerjaan itu juga akan berdampak. Dan kalau berdampaknya otomatis berdampak pada inflasi juga. Kalau misalnya memang itu positif, biasanya akan Federal Reserve atau Bank Sentral akan menaikkan tingkat suku bunganya. Dan diperkirakan juga akan meningkatkan 75 basis poin untuk bulan ini dan akan naikin lagi 50 basis poin pada September mendatang. Nah, kalau ngomongin tadi pagi gitu ya, USD sempat melemah terhadap Swiss franc New Zealand, Australian dollar, pound sterling dan euro sempat mengalami penguatan maksud saya terhadap Japan yen dan Kanadian. Nah, langsung aja, kira-kira hari ini apa ya? Kita bisa mungkin buka di USD Japan Yen. Nah, kalau kita ngomongin USD Japan Yen itu seperti apa sih? Kalau kita lihat dari sini masih sideways ya Bapak Ibu, dan ini udah mengalami penurunan. Jadi Bapak Ibu bisa buka untuk short sell. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih ya, dia udah breakout dari bullish trend-nya dan kemungkinan ada short sell. Walaupun sebenarnya dia sideways sih ya di sini. Tapi kalau misalnya ini benar-benar jebol, Bapak Ibu bisa buka short untuk take profit di 134. Itu untuk USD Japan Yen. Dan saran saya jika nanti Bapak Ibu mau trading ketika NFP, mungkin bisa buka Euro USD. Gitu ya, atau GBP USD. Nah, kalau kita lihat Euro USD ini pagi ini mulai mengalami kenaikan nih. Apakah nanti malam USD malah melemah, bukan Euro mengalami kenaikan? Nah, kita kan kurang tahu ya. Kita harus lihat dulu ketika NFP-nya hasilnya keluar. Tapi biasanya itu bisa kelihatan gitu ya. Kalau kita ngomongin daily di Euro USD gitu ya, dia sempat mengalami penurunan, sempat mau naik ke atas tapi dibanting ya. Kayak masih belum terima gitu para investor untuk euro para trader untuk mau mengambil bullish trend, masih pada mau mengambil cuan atau supply areanya masih kuat. Nah, kita nggak tahu nanti malam seperti apa. Apakah nanti malam dia bakalan naik atau turun, cuman perhatikan, Bapak Ibu, ketika NFP keluar, volatilitas 30 menit sebelum NFP keluar biasanya akan naik. Dan kalau misalnya positif, berarti euro akan mengalami penurunan. Tapi kalau negatif, biasanya euro akan mengalami kenaikan.
Oke, lanjut ngomongin kripto. Kalau ngomongin kripto gitu ya, kita coba buka BTC, sama ya, kayak pasar saham kemarin juga masih mengalami kenaikan dan belakangan ini mengalami kenaikan. Kita harap kalau dia breakout di antara 23, biasanya dia bisa rally ke atas. Tetapi kalau kita lihat dari stokastiknya udah mulai overbought ya, udah ada tanda-tanda untuk mengalami penurunan. Jadi kita wait and see aja sampai hari Senin nanti atau hari Minggu gitu ya, Bapak Ibu bisa lihat. Apakah dia bisa berhasil breakout di 23? Kalau dia breakout di 23, kita ada harapan ya Bapak Ibu untuk cryptocurrency balik ke 30.000. Itu untuk cryptocurrency. Dan terakhir kita akan ngomongin kalender ekonomi. Nah, ini yang seperti saya janjikan kemarin, kita akan ngomongin tentang kalender ekonomi atau ekonomi kalender. Nah, kalau hari ini mungkin lebih banyak hati-hati untuk Bapak Ibu yang masih pemula untuk trading. Karena banyak banget ya event-eventnya merahnya kalau Bapak Ibu lihat dari start 7.30. Saya nggak akan ngeliatin yang atas, tapi saya akan bahas tentang yang bawah gitu ya. Ada Canadian dan USD. Nah, kita ngomongin Canadian dulu. Ada employment change rate dan unemployment rate. Nah, ini biasanya kalau employment change mau tahu nih berapa perbedaan antara bulan sebelumnya dengan bulan sekarang gitu ya, para tenaga kerja gitu ya, apakah ada yang turun atau akan naik. Kalau naik bagus lah ya untuk Kanadian, tapi kalau turun berarti nggak bagus. Sama juga kayak unemployment rate. Nah ini juga akan mengukur gitu ya orang-orang yang nggak bekerja. Kalau misalnya naik berarti itu nggak bagus, kalau misalnya turun berarti itu juga nggak, kalau turun berarti itu bagus. Nah ngomongin USD, ini ada banyak banget ya Bapak Ibu. Hari ini emang temanya mungkin ya, temanya adalah ketenaga kerjaan. Nah, kenapa ini berdampak kepada inflasi? Ya kita tahu aja ya, kalau misalnya tenaga kerjanya rendah, otomatis kok daya beli masyarakat akan menipis. Ketika daya beli masyarakat menipis, berarti otomatis perekonomian suatu negara akan berkurang atau akan mengalami penurunan. Nah, ini nggak bagus untuk mata uang tersebut. Makanya ini kenapa event-event hari ini penting banget ya. Yang pertama ada average hourly earning, ini kayak gaji upah gitu ya, jaman gitu ya, atau kalau kita harian biasanya buruh gitu ya, berapa sih gajinya. Kalau emang naik ya berarti itu bagus, tapi kalau turun ya itu nggak bagus. Nah, yang satu lagi ada non-farm employment change. Nah, ini juga mau mengetahui berapa tenaga kerja yang ada di Amerika kecuali yang non-farm. Jadi nggak kecuali yang sektor pertanian. Jadi semua tenaga kerja tuh naik atau turun. Dan yang terakhir ada unemployment rate, ya itu biasanya orang pengangguran ya, penganggurannya naik atau turun. Nah, yang paling saya fokuskan hari ini ada NFP, non-farm employment change. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada previousnya di 390 dan forecast-nya 260. Nah, ini juga warning buat Bapak Ibu, kalau kita forecast atau analis ramalan itu biasanya nggak selalu benar gitu ya. Biasanya kadang juga suka salah. Tetapi kita bisa ambil asumsikan kalau misalnya NFP ini mengalami penurunan atau negatif, hasilnya merah nanti. Kalau misalnya negatif berarti akan berdampak pada USD. Kalau misalnya berdampak pada USD nanti malam, otomatis gold akan naik. Jadi Bapak Ibu bisa untuk membeli gold, untuk membuka posisi gold setelah data ini keluar. Tapi kalau misalnya nggak sesuai sama forecast, berarti Bapak Ibu udah bisa buka siap-siap buy karena nanti USD akan mengalami kenaikan. Dan kira-kira mata uang apa ya Mbak Anita yang bisa kita buka ketika NFP ini berlangsung? Ada dua. Kebanyakan para trader bisa membuka Euro USD atau GBP USD. Apakah mata uang lain nggak bisa Mbak Anita? Bisa. Cuman kebanyakan mereka akan membuka Euro USD dan GBP USD yang dianggap memiliki volume besar terhadap USD. Nah, itu saran dari kita untuk nanti malam trading gitu ya, trading NFT. Oke, nanti perhatikan 1 jam atau 30 menit sebelum NFT keluar, Bapak Ibu bisa pantau-pantau, tapi kalau misalnya belum berani atau masih, "Ah udahlah saya mau istirahat aja," sok atau hari ini istirahat karena biasanya volatilitas lumayan tinggi dan mungkin volatilitas akan mengalami penurunan setelah NFT ini keluar. Mungkin sejam setelah NFT, Bapak Ibu mau masuk pasar, monggo silahkan. Tapi ketika jam-jam 7.30 atau 19.30 gitu ya, ini biasanya waktu-waktu yang lumayan kenceng. Oke, itu aja dari kita, G Education.
Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di grup community dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di Facebook, Instagram, dan YouTube channel. Oke, dari saya sekian untuk hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas, Bapak Ibu.